Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan pasti kami menang, dan utusan-utusan kami, rasul-rasul kami pasti kami menangkan, kata Allah. Termasuk pengikut para nabi ini. Kenapa? Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ternyata sekalian, gerakan dakwah di Amerika, gerakan dakwah di Eropa, gerakan dakwah di Australia, gerakan dakwah di Rusia, gerakan dakwah di Cina, bahkan di seluruh belahan dunia sekarang telah menggoncang mereka. Tidak lagi dengan senjata. Dengan dakwah ini, itu sudah masuk ke dalam tubuh mereka. Kata Profesor Hoffman, mantan duta besar Jerman yang masuk Islam, saya perkirakan perkembangan Islam terbesar akan justru terjadi di Amerika. Dan itu tidak bisa dibendung. Kenapa? Yang disasar kalbu. Saudara, kalau lihat bagaimana perkembangan Islam di Amerika, justru yang paling besar di mana? Yang paling besar di mana? Di penjara-penjara. Penjahat-penjahat itu bisa begitu tertarik dengan Islam dan berubah perilakunya setelah menjadi orang Islam. Cerita seorang dai yang bertugas dakwah di sana, ada seorang narapidana yang sudah masuk Islam, orang Amerika asli. Ketika akan keluar dari penjara, dapat surat dari ibunya, aku dengar engkau akan keluar dari penjara, cepat kamu pulang nak ke rumah, ibu sudah kangen sama kamu. Maka narapidana muslim ini tanya sama ustadznya, Pak Ustadz, ini saya mau keluar dari penjara dan ibu saya minta saya pulang, sementara ibu saya kafir dan muslim, kan saya udah masih Islam. Gimana menurut Pak Ustadz? Oh, pergi kamu, penuhi permintaan ibu. Islam mengajarkan kita untuk bakti kepada orang tua meskipun dia kafir. Oh begitu Pak Ustadz? Iya, bakti kamu sama ibu, mumpung beliau masih hidup, kembali kamu ke dia. Berangkatlah, setelah keluar dia berangkat menuju ke rumah ibunya. Dia sampai ke rumahnya, pakaiannya sudah beda, pakaiannya sudah pakaian muslim. Ibunya melihat anak ini penampilannya beda. Kata ibunya, kenapa kamu kok beda penampilanmu begini? Kenapa kamu bukan seperti orang Amerika? Kata anaknya, saya sudah masuk Islam, Bu. Islam teroris! Teriak-teriak itu ibu. Tidak bisa terima anaknya masuk Islam. Dalam benak anak muda ini, ibuku telah teracuni oleh media Amerika yang menggambarkan Islam adalah teroris. Sudah, sesuai dengan nasihat Ustaz itu, baktilah sama ibumu. Dia masuk rumahnya, nggak banyak ngomong, dia lakukan kerja-kerja bakti untuk berkhidmat kepada ibunya. Rumah dibersihkan, dimasakin, diurusin ibunya. Ibunya merhatiin terus. Sehari, 2 hari, sampai hari ke-6. Ibu itu hanya menyaksikan, memperhatikan gerak-gerik anaknya. Hari ke-6, ibu itu baru ngomong, nak, kenapa kamu kok sampai seperti ini perubahanmu? Kok kamu jadi orang baik? Dulu kamu itu nakalnya luar biasa. Gak ada tetangga ini gak komplain kepada kamu. Gentengnya yang kamu bocorin, anaknya kamu tonjokin, sampai bapakmu setiap hari bawa kamu ke gereja supaya kamu jadi anak benar. Tapi kamu bengal banget waktu itu, nakal betul. Kok kamu jadi berubah begini? Kok jadi baik begini? Kata dia, inilah Islam ibu, Islam yang telah merubah diri. Hari ke-7 ibunya masuk Islam. Ikhwan bertafikum. Makanya kata orang bule, mereka bilang begini, tell me then I will forget. Kalau kamu cuma cerita, kamu ceramah, ya ngomong,
saya bakal lupa. Show me, then I will remember. Kalau kamu tunjukkan kepadaku, aku bakal ingat. And let's do it, then I never forget. Kalau kamu buktikan, saya nggak pernah lupa. Makanya dakwah dengan perbuatan jauh lebih efektif daripada dakwah dengan ucapan. Ini buktinya. Makanya di tengah masyarakat Amerika ini, justru setelah WTC, Al-Quran terjemahan itu laris keras, habis, cetak ulang, laris keras. Setiap orang ingin tahu apa itu Islam. Justru kemudian dipelajari oleh orang-orang pintar. Jadi yang masuk Islam di Amerika bukan orang-orang bahlul, tapi orang pintar-pintar sekalian. Beda di Indonesia, yang keluar dari Islam bahlul-bahlul. Karena gula, karena supermi, karena apa itu kan? Na'udzubillah min dzalik. Makanya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita dipilih menjadi orang Islam, ini yang harus kita sadari bagi setiap muslim ini. Faqul isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami orang-orang Islam. Allahu Akbar. Ini yang harus kita bawa sekalian. Mengapa kita jadi muslim? Jawabannya adalah karena Allah yang memilihkan kita menjadi seorang muslim. Dan ini yang harus kita sadari, dan ini yang harus kita banggakan di dalam diri kita.